Dari secara keseluruhan, standar stadion-stadion yang ada di Indonesia, apakah masih banyak banget Mas stadion yang Masih. masih kayak belum pakai standar Iya, broadcaster? sebenarnya, menaranya itu menembus atap. Gimana ya, bingung ya Iya. antara waktu emang harus diselesaikan, terus tapi satu lagi kalau dipaksakan stamina pemain juga kasihan. Ambruk ya. Heeh. Idealnya gini, Apa ya, kapabilitas seorang wasit di Indonesia gimana sih Mas? Karena banyak sekali keputusan-keputusan yang kontroversial, terutama di Liga 3 ya. ada rekanku yang sekarang jadi komentator, tadinya dia adalah wasit di Cimahi, dia mengatakan mendingan jadi komentator, artinya jiwanya tidak terancam katanya. Tapi Mas tadi kan Mas Gita udah sempat nyinggung-nyinggung katanya pas awal Persib dianggapnya Persib mau juara, Ya. Bali karena tuan rumah dianggap Bali. Nah sekarang nih yang punya kemungkinan untuk juara ini Aku lihat siapa dua. Mas? Hai Bola Insight, balik lagi bareng sama Mas Gita masih. Mas Gita. Ya, gimana sehat? sehat. Harus selalu sehat. Sehat terus ya. Mas Gita, kita biasa kan international. Oke, sekarang kita ini dulu ya, nasional dulu. Ya, kita harus percaya Nasionalisme. produk lokal. Cinta produk lokal katanya Kita gitu. produk lokal, tapi produk lokalnya bagus nggak? Kualitasnya. Aku harus menggarisbawahi bahwa liga tahun ini tidak tidak bermaksud untuk mengangkat kualitas. Mengangkatnya adalah soal jadwal yang harus diselesaikan Selesaikan. dengan cepat. Ya gitu. dengan kondisi luar biasa Dengan ini. kondisi ya, Mas luar ya. biasa. Artinya mereka kalau kita bicara liga kan sekarang sudah sampai week 27, masih tinggal 7 week lagi. Logikanya kalau di luar negeri itu 7 week itu akan dimainkan 6 atau 7 minggu. Ini hanya akan dimainkan dalam 4 minggu ke depan. Wow, hebat pemain-pemain Indonesia. 31 Maret mereka rencananya sudah selesai Liga 1, kemudian Liga 3 yang juga lagi dimainkan akan selesai di 28 Maret. Bahkan banyak sekali kompetisi yang akan menyelesaikan di Pro Liga juga akan Maret. Kemudian basket itu juga series akan selesai di Maret untuk kemudian libur selama bulan Ramadan dan Puasa. Idul Fitri, nanti baru dilanjutkan lagi. Rencananya Liga 1 juga akan dimainkan lagi setelah Lebaran. Ya. Baru main lagi. Ya, musim yang baru ya jadinya ya. Musim baru ya? Ya, Oh musim iya, ini mau diselesain sekarang berarti. 2022-23 kenapa? Karena biar Januari tahun depan sudah kelar gitu loh jadinya. Ya mudah-mudahan. Tapi Mas ngelihat jadwal Liga 1 ini kan beda ya, maksudnya kayak dari kondisi normal ini kondisi luar biasa. Nah dari pertama kali Mas Gita ini kan salah satu produksi, tim Ya. produksinya. Itu ada ini nggak sih Mas, kendala apa sih Mas yang mungkin yang bisa dibagi ke teman-teman semuanya? Kan ini kan sekarang kan kita bisa protes doang ya. Bukan protes doang sih, maksudnya kayak bisa kita komentar doang. Ya, Kayak aku betul. juga berkomentar kan kayak kok gini banget sih Ya, gitu ya, ya. jalannya. Terus udah gitu kayak yang apalagi ya, selain jadwalnya jadi berantakan, terus juga secara visual juga Berantakan. Ya. semuanya. Nah ini dari Mas Gita, dari sisi produksinya ada Kendala. apa Mas, dan kayak bisa ceritain nggak ke kita supaya kita tahu jangan menyalahkan terus gitu. Iya betul. Kendalanya sebenarnya tidak ada di series pertama, kedua, ketiga dan keempat ya. Itu masih aman. Masih aman. Series pertama kan dimainkan di sorry lupa ingat. Series pertama dimainkan di Jabodetabek. Emang pernah Mas? Ada di Pakansari. Oh iya, Di sebelum ke Wibawa Solo Mukti ya? sebelum ke Solo. Oh iya. Wibawa Mukti terus sempat di GBK pertandingan pembukaannya, sempat di Jalak Harupat juga. Artinya 4 stadion itu dipakai karena stadion-stadion itu adalah stadion internasional yang juga sudah dipakai sekian lama oleh klub-klub yang home base-nya di sana. Ini stadion dengan kualitas walaupun tidak terlalu ramah broadcast tapi bisa dijadikan ramah broadcast, angle kamera baik dan segala macam. Kemudian di Solo dan Jawa Tengah itu lebih bagus lagi karena stadionnya jauh lebih bagus dan memadai. Waktu pindah ke Bali ini agak jadi persoalan. Kenapa? Karena stadion yang memadai hanya satu, namanya Kapten Iwayan Dipta. Itu pun setelah direnovasi, letak dari kamera master kita jadinya terlalu dekat ke lapangan. Itu yang membuat protes dari host broadcaster ya. Dalam hal ini sebuah grup besar TV yang memprotes, wajar mereka protes. Kenapa? Karena angle-nya menukik dan segala macam. Itu kita akalin dengan meninggikan. Nah, meninggikan ini jadi rekor sendiri, bukan di Iwayan Dipta tapi di Kompiang, kemudian di Stadion Ngurah Rai. Kenapa? Karena kamera master kita menaranya itu menembus atap. Kalau FIFA lihat tuh pasti FIFA akan berpikir bahwa gini, gila ini pertama kalinya ya kamera TV menaranya menembus atap. Nah, jadi lebih tinggi dari atapnya itu sendiri. Itu luar biasa sih. Iya. Sampai kalau hujan dipayungin ya Ya, Mas. dan itu kan masih ditakutkan bahwa itu takut pertamanya adalah
petir, tapi kan Iya. ada penangkal petir di sana. Iya sih, tapi kan tetap riskan ya. Riskan. Aku nggak tahu kalau ada gempa bumi nantinya karena Bali kan riskan gempa bumi Iya, ya. iya. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Artinya semua dilakukan untuk membuat tayangan itu jadi lebih baik ya. Dan itu mudah-mudahan selesai di bulan Maret ini. Tapi kalau kendala yang lain seperti COVID kan banyak pemain yang kena. Ya, itu nggak bisa Ya, dikendalikan kan. tim produksi kan juga ada yang kena bergantian. Jadi ya itu tadi kita kadang mengirim tim yang baru ke sana untuk menggantikan tim yang lama yang tidak bisa keluar dari Bali. Kenapa? Karena mereka harus istirahat. Istirahatnya sebentar ya. Kita yang pernah kena COVID zamannya Omikron ini kan tahu. Kalau terkena istirahat itu 5 hari sampai 7 hari ya. Tapi kan dengan liga yang terus bermain dari minggu ke minggu, kadang-kadang tidak ada waktu yang berhenti, itu membuat 5 hari itu bisa 2 pertandingan dan itu repot banget Iya, jadinya. iya. Tapi secara jadwal Mas Gita, ini kan padat banget Padat kan. banget emang. Sampai ada jadwal-jadwal yang emang tertunda terus harus dimainin juga. Itu. Ini Karena kan, pemainnya kena COVID iya, ya. karena pemain kena COVID. Tapi kan ini juga sebenarnya gimana ya, bingung ya Iya. antara waktu emang harus diselesaikan, terus tapi satu lagi kalau dipaksakan stamina pemain juga kasihan. Ambruk ya. Heeh. Idealnya gini, kalau kita bicara liga, seharusnya liga itu dimainkan dalam waktu 8 bulan, 8 sampai 10 Kita bulan. tuh berapa ya? Tahun ini kita mulai Oktober, selesai nanti di Maret, itu artinya kita hanya 5 bulan. Aduh, cutting 3 bulan ya. 5 bulan itu 34 minggu. Jadi kalau 10 bulan 34 minggu kan ada yang midweek, ada kebanyakan weekend. Ini benar-benar waktu jedah dari week ke week itu hanya 1 hari. Mereka main di weekend, mereka main di midweek juga. Dan itu kadang-kadang melelahkan pemain. Otomatis dengan pemain lelah pasti ada yang namanya imun yang turun ya. Imun yang turun itu yang menjadi sasaran dari virus ini. Iya, 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 Jadi iya. tidak heran kalau banyak. Tapi kan protokoler kesehatan tetap dijaga untuk membuat liga ini berjalan. Dan sejauh ini pemain-pemain ada beberapa pertandingan yang ditunda tapi akhirnya akan bisa dijalankan juga. Dan Mas gini kan kita sistemnya bubble nggak sih? Ya, Bubble kan? enggak bubble Oh, kita kita. nggak bubble Memang ya. dari awal kan LBI tidak merencanakan bubble, tapi series. Series itu dan arti disatukan di satu tempat. di satu provinsi atau di provinsi yang berdekatan seperti Jogja dan Jawa Tengah, tapi pemain-pemain itu tidak dikarantina, artinya mereka boleh berkeliaran. Oh, oke. Aku pikir tuh maksudnya sistemnya tuh bubble. Enggak. Terus kalau bubble yang dipertanyakan tuh kayak pemainnya gimana? Iya gitu betul, kan. itu tidak bubble karena pemain pun kadang-kadang waktu di Jawa Tengah itu banyak yang pulang juga. Kayak Bali United kan setelah pertandingan kadang-kadang pulang ke Bali karena mereka masih akan bermain 4 hari lagi. Itu yang membuat kenapa kalau kita bicara di Bali sendiri, kenapa Bali United yang paling aman. Bali United kan nggak tinggal di hotel, Iya. tinggal di rumah masing-masing. Apapun kan kalau Omikron itu di rumah masing-masing pasti lebih aman ya. Kebersihannya kita tahu gimana karena kita yang mengontrol sendiri. Itu yang membuat Bali United kan dibilang enak banget Bali United kok paling tidak aman ya. Ya itu tadi karena mereka tuan rumah, Di sana, mereka pulang stay ke di negaranya, sana. ke rumahnya masing-masing. Iya, Jadi kemarin sempat ada wacana katanya mau dipindah itu nggak jadi. Ya? nggak jadi kayaknya akan diselesaikan. Nggak tahu kalau week 34 akan dipindah kenapa? Karena kan week 34 itu banyak pertandingan yang harus dimainkan bersamaan. Kalau misalnya ada 5 tim yang masih berpeluang menjadi juara, pertandingan yang melibatkan kelima tim itu akan dimainkan bersama. Kalau itu mencakup 5 stadion, di Bali kan hanya ada 3 stadion yang pantas. Sekarang pantas ya. Ya, yang bisa lah. Yang paling bisa. nggak Jadi mau disetting, tidak mau dipakai. pasti akan ada yang dimainkan di luar Bali sendiri. Oh, jadi dipisah ya? ya dipisah atau semuanya dipindahkan misalnya ke Oh, Jawa kirain Tengah dipindahin gitu. ke semuanya ke Jawa Tengah. Ya. Pindah lagi. Tapi khusus untuk week 34. Iya, Ya, kemungkinan ini masih kemungkinan Masih kan, kemungkinan. belum tahu. Ya. Mas Gita, tapi kalau misalnya kan overall nih ya Liga 1 ini pertandingannya ada aja gitu ya. Ya. Kayak kemarin kita tahu ada masalah yang kemarin kecewa sama wasit. Terus juga sampai harus ada yang menunda pertandingan Ya. karena tidak datang. Nah, terus ada peraturan-peraturan yang Mas Gita tahu kan ada peraturan yang apa namanya Covid itu Ya. harus minimal 14 14 orang, pemain. ingat, 14 pemain, tapi itu di luar cedera ya. Ya di luar cedera. Jadi benar-benar pemain-pemain itu harus terkena COVID yang membuat mereka terus kurang dari 14 pemain, itu pertandingan berhak ditunda. Sebenarnya bukan berhak ditunda, berhak emergency meeting dipanggil kedua klub apakah mereka bersedia bermain atau tidak. Karena kita kan kan AFF baru saja menyelesaikan AFF Under 23 di mana Indonesia mundur, Myanmar juga mundur, Laos di pertandingan perebutan tempat ketiga Iya, juga mundur. Vietnam itu dari pertandingan ke pertandingan semua pemainnya banyak yang terkena. Mereka bahkan semifinal tuh hanya punya 13 pemain. 2 cadangan itu 1 penjaga gawang yang kemudian dipaksakan sebagai striker dan 1 pemain belakang, tapi mereka tetap niat untuk bermain, untuk menyelesaikan Jadi ini turnamen. adalah kembali lagi keputusan ke tim ya. Iya, Asalkan ke tim. maksudnya di atas lapangan masih ada Iya, 11 masih ada pemain 11 orang dan tambah 2 cadangan. Tambah 2 cadangan itu minimal ya. Minimal tuh sebenarnya 3 cadangan. cadangan. Tapi kalau di bawah 3 cadangan, mereka akan ditanya klubnya bersedia atau tidak gitu. Tapi nih Mas, kalau misalnya kondisinya kurang dari 14
tapi bukan semua COVID ada cedera juga. Itu kalau nggak salah waktu itu pernah kan dia Iya, akhirnya pernah. nggak ada Nggak emergency iya. meeting. Kadang-kadang peraturannya berubah-ubah ya jadinya. Iya. Itu yang akan membuat kok ada pertandingan ditunda boleh, bahkan kadang-kadang ada pertandingan yang seperti dipaksakan untuk tetap dimainkan berjalan. padahal pertandingan itu pemain-pemainnya itu kurang. Jadi ini saya pikir juga LIB yang berhak menjawab apakah ini benar-benar dijalankan atau tidak. Karena seharusnya kalau di bawah 14 pemain mereka berhak menyetop pertandingan Ya, itu. ya karena kan cedera itu kan juga bisa dibilang kejadian di luar Iya, yang betul. hal yang diinginkan Iya. kan. Dan yang repotnya adalah kalaupun pertandingan itu dimainkan antara tim yang punya hanya 14 pemain dengan tim yang punya 22 pemain itu beda banget ya. Iya. Artinya 22 pemain itu kan bisa pakai 5 cadangan. Ini kan praktis hanya ada 3 cadangan. Belum lagi kalau misal posisinya nggak tahu kan. Ya, sangat penting ya. Kita tuh siapa Mas yang pernah akhirnya kiper Jadi pemain striker ya? Iya, itu tadi Vietnam juga Vietnam melakukan ya? itu. Lupa saya kalau di liga tapi Waktu itu tapi pernah ada. kejadian ini bisa saja kejadian dan ini yang balik-balik lagi nggak semua klub bersedia melakukan itu Iya, gitu iya. kan. Ditambah lagi sama masalah ini juga ya, ada masalah-masalah wasit. Iya, betul. Itu kayak nggak berhenti-berhenti ya. Rasa-rasanya agak terutama- aneh ya. Iya, Ya itu tadi VAR itu rasa-rasanya sudah diperlukan buat kita. buat kita karena dengan VAR kan kita bisa mengecek kebenarannya atau tidak. Tapi balik-balik lagi fans itu juga harus apa ya? Harus nerimo. Kalau itu udah keputusan VAR bahwa merugikan pasti ada, tapi ya mereka kalau gol dibatalkan mereka harus terima. Kalau gol jadinya disahkan juga mereka harus terima gitu jadinya. Iya, iya, iya. Ini yang emang kadang-kadang jadi pro dan kontra ya. Sebenarnya butuh, tapi di luar itu Iya. kok kayak mengurangi drama di atas Iya, lapangan betul. gitu Dan kan. dan kalau orang bilang bahwa itu seharusnya dicek sama VAR. Oke, nanti kalau VAR ada kan bukan yang salah aja dicek, yang benar pun harus dicek ya. Bisa benar-benar atau Kalau benar ada enggak. yang meragukan kan. Kalau meragukan dan kadang-kadang itu yang mengecewakan. Kita lihatlah VAR berkali-kali di Liga Inggris, Liga Italia, Liga Champions kan banyak keputusan yang sangat kontroversi juga Nah, itu. jadi kayak ada mengecewakan beberapa pihak. Ya, dan yang harus diingat bahwa kalau VAR offside seujung jari pun akan dianggap offside ya. Nah, itu bisa terima nggak kita? Iya, masalahnya itu. Iya. Terus tapi kan banyak sekali juga yang sekarang selain mungkin dibutuhkan VAR, ini kalau untuk kapabilitas seorang wasit di Indonesia gimana sih Mas? Karena banyak sekali keputusan-keputusan yang kontroversial, terutama di Liga 3 ya. Ya. Terutama di Liga 3. Liga 3 tuh aku nggak tahu apakah mereka benar-benar tidak tahu aturan, tapi kalau tidak tahu aturan itu sangat kentara sekali. Atau kalau ada tuduhan bahwa mereka bermain, tapi kok bermainnya kasar sekali gitu ya. Kadang-kadang offside itu 3 meter pun disahkan golnya. Ya. Kemudian sampai ada satu kasus antara Bandung United melawan Farmel FC di 32 besar, itu sampai 4 kartu merah dan 6 kartu kuning. Ya, itu Bahkan kalau kita lihat parah sih. penjaga gawangnya memukul bola untuk menyelamatkan gawangnya pun dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Itu aneh banget. Mas. Aneh banget. Dan bahkan ada wasit yang diprotes oleh pemain. Pemain itu kalau protes tidak dengan kata-kata yang kasar, dia tidak boleh di kartu merah atau bahkan di kartu kuning. Ya, kalau dia masih maksudnya dengan itikat Iya, baik dan ya. ini kan langsung kartu merah. Artinya kecuali dia ngatain dalam bahasa yang kotor, itu boleh kartu merah. Kalau dia hanya mempertanyakan dan dianggap kasar, dianggap kurang ajar, itu hanya kartu kuning seharusnya, tidak boleh kartu merah. Ini 4 sampai si kiper. Itu yang kiper sih Iya, aku agak betul. ajaib. Dan dia itu kan nyelamatin bola kenapa Iya, jadi betul. pelanggaran? Lucunya adalah memang Farmel FC itu adalah kandidat yang dianggap akan lolos ke 32 besar, tapi dengan mereka seperti dibantu wasit dalam tanda kutip ya, jadinya diragukan ini ada apa gitu Iya, kan. iya, Jadi jadi padahal dipertanyakan ya. betul, padahal karena kalau lihat kualitasnya kan sebenarnya mereka bagus sekali. Di 16 besar ini mereka akan satu grup dengan Persikota Tangerang. Kita lihat aja karena Persikota Tangerang kan juga ownernya adalah orang-orang yang sedang disorot saat Iya, ini kan bahwa seorang selebritis yang dianggap mau willing untuk spend money di sebuah liga sepak bola. 3. Nah, yang menarik ditunggu karena ini pertandingan yang sama kuat. Apakah akan ada tanda kutip itu? Gitu. Semoga tidak ada Ya, semoga tidak ada karena kalau melihat kualitasnya memang di bawah Liga 3 itu. Ditambah lagi dengan kelakuan-kelakuan para pemainnya itu yang membuat Liga 3 jadi orang agak males nonton Iya, jadinya. Ini maksudnya kayak brutal gitu Betul, kan, betul. kasar. Kalau kita bicara 2 musim yang lalu sebelum pandemi kan Liga 3 ini tidak ditayangkan ya. Sekarang kan terlepas itu hanya streaming kan ditayangkan. Jadi semua orang bisa lihat dan host broadcaster yang menayangkan itu tidak membiayai. Kalau Liga 1 kan dibiayai, kita harus bayar sebulan berapa untuk bisa menyaksikan Liga 1. Liga 3 ini free gitu jadinya. Siapapun bisa melihat. Jadi kan agak aneh kalau banyak kontroversi ya. Iya, iya. Jadi kayak apa ya? Kelihatan banget cerminan sepak bola kita di Dan Liga tidak 3. mungkin juga tim produksi tidak
mengejar tayangan gambar itu ya kalau Iya, memang kejadian kalau ya. emang ada kejadian Ya. kayak wasit dipukulin Ya, lah, dikejar terus ya. dikejar yang apa mereka akhirnya naik ke tribun waktu itu ada kan Ada. lari sampai ke tribun. Dan dikejarnya itu kayak ngejar anak kecil ya, kayak anak SMA berantem Iya, gitu kan. iya, Itu iya, itu kayak kan tawuran. ya itu kan hal-hal yang kalau aku pikir sangat membuat jadi kayak semacam apa ya, semacam tontonan yang buruk sekali ya. Iya, iya, ya karena nontonnya juga kan ini penonton semuanya nggak cuma orang dewasa. Iya pasti betul, anak ya. kecil terutama ya. Oke, ada anak-anak yang biasa menganggap bahwa ini sebagai lelucon ketawa, tapi ini kan sebuah Contoh pertandingan ya. liga yang nantinya mereka 8 besar akan lolos ke Liga 2 Liga ya. 2, iya. Artinya behavior mereka juga harus benar-benar diperhatikan kalau udah masuk ke Iya, Liga 2. dan yang kayak jadi pertanyaan ini kan sebenarnya di Liga 3 itu biasanya pemainnya juga banyak pemain Ya. yang tadinya di Di Liga profesional 1 ya. Liga 1 kan. Ya. Harusnya kalau secara profesional mereka tahulah bagaimana harus bermain sebagai pemain profesional Betul. gitu Dan menurutku. kalaupun mereka tidak melakukannya kan mereka sebenarnya dalam usia di mana mereka bisa memberi nasihat kepada rekan-rekan yang lebih muda ya. Itu yang harus dicontoh bahwa older man itu kan give example tuh yang younger generation ya. Iya. Itu yang tidak terjadi di Liga 3 sampai sejauh ini. Tidak semua klub ya. Ada klub-klub yang memang dikelola secara baik sekali. Tapi klub-klub itu kalau aku lihat adalah hasilnya memuaskan mereka. Belum dilihat kalau hasilnya tidak memuaskan mereka Ya misalnya. kalau memuaskan ya udah nggak akan ada masalah. ya itu tadi yang repotnya. Ya Mas Gito, tapi kalau terkait tadi wasit ya, wasit ini kan banyak banget keputusan kontroversial, nggak cuma di Liga, terutama memang Liga 3, tapi ada juga di Liga 2 ada, di Liga 1 juga sempat ada kan. Banyak klub-klub yang akhirnya kecewa. Betul. Nah terus Mas Gito ini tapi sebenarnya untuk wasit sendiri SDM di Indonesia ini gimana sih Mas, diambil semua wasit-wasit yang sekolah ya? Iya, di wasit yang sekolah dan sebenarnya kan wasit kita juga ada yang sudah ditugaskan keluar ya. Kita lihat kemarin di AFF ada Yudi Nur Cahya. Ya. Yudi Nur Cahya itu kan sebelum pandemi di musim 2019 adalah wasit terbaik Liga 1. Artinya kenapa dia sampai dipanggil AFF karena dia kualitasnya sudah tidak dipertanyakan. Juga ada match commissioner kita Roni Wahiri juga di kemarin final dia sebagai match commissioner. Artinya kan banyak sekali official kita yang sudah mumpuni untuk bertugas di luar. Itu artinya secara kualitas sebenarnya mereka sudah, kalau dibilang bahwa wasit Indonesia buruk, tidak semuanya buruk. Tapi apakah mereka menurunkan kualitas mereka karena sesuatu dan lain hal di Liga Itu yang 1? dipertanyakan. Itu yang dipertanyakan. Karena kalau mereka ke internasional, ya mereka menjalankan tugas dengan baik gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya sebelum liga itu ada kan Mas apa tuh namanya yang kayak standarisasi Oh iya ada. Itu LIB Itu apa biasanya namanya? mengatakan itu selalu TV juga broadcaster juga diberikan seminar briefing seminar seperti ya. itu. Wasit apalagi itu bahkan ketua umum sendiri yang mententir wasit bahwa mereka jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal karena mereka ditonton oleh televisi yang membuat mereka nanti jadi sorotan Ya, gitu ya. loh. Tapi kadang-kadang sebenarnya riskan juga ya Iya, jadi betul. wasit. Sometimes tuh kayak apa ya? Jadi apa seseorang yang banyak jadi bulan-bulanan. Betul. Dan yang menariknya adalah bangsa kita kan jadi bangsa suzon ya dengan segala Ini punchline banget, bangsa kita bangsa suuzon. Artinya bukan bangsa kita yang nonton sepak bola Iya, itu jadi suuzon karena jadi kita suuzon ya gara-gara. kita kan banyak sekali yang namanya match fixing Iya. segala macam itu. Terlepas terbukti atau tidak, jadi kelakuan wasit yang kadang-kadang itu karena kesalahan error pribadi, judgement mereka yang tidak bagus dianggap bahwa mereka melakukan itu karena tanda kutip mereka sudah dibeli atau segala macam. Ini kan buruk buat wasit-wasit itu, padahal mungkin ini kesalahan Belum tentu mereka ya. kesalahan mereka karena mereka tidak fokus dalam memimpin pertandingan bisa saja. Apalagi juga kayak ditambah lagi Ya. udah lama kan Ya. kemarin sempat vakum. Betul, dan itu pasti akan sangat berpengaruh lah terhadap penampilan mereka karena kalau dilihat apakah mereka takut dengan penonton, kan sekarang sudah tidak ada penonton lagi ya. Artinya mereka tidak boleh takut terhadap hal-hal yang seperti itu. Tapi kan kita lihat tadi di Liga 3 aja mereka sampai dikejar-kejar oleh pemain. Iya. Artinya kan itu benar-benar Mengerikan. apa ya, momok bagi mereka itu. Bahkan yang aku pernah cerita bahwa ada rekanku yang sekarang jadi komentator, tadinya dia adalah wasit di Cimahi, dia mengatakan mendingan jadi komentator, artinya jiwanya tidak terancam katanya begitu. Sampai segitunya Iya, loh. Berarti kan ini artinya emang bener-bener apa ya, momok yang agak-agak Betul. sebenarnya ya gimana ya, mau udah profesinya di sana tapi memang ada resiko yang Betul. besar Dia yang mengiringi gitu. temanku ini adalah seorang guru olahraga yang kemudian sekolah perwasitan, dia jadi wasit dari level Berarti bawah. bagus ya. Bagus. Tapi dia akhirnya sekarang profesinya adalah guru olahraga di sebuah sekolah swasta di Indonesia di Jakarta. Dan
juga sambilan sebagai komentator. Artinya dia lebih memilih dua profesi itu. Padahal kan wasit juga profesi yang bagus sebenarnya. Tapi kalau wasit sendiri kan harus dari Liga 3 ya Mas? Iya, betul. Semuanya harus ngelewatin berarti Liga 3, dia dari Liga 2, bawah Liga ke atas sampai kemudian nantinya dapat FIFA International Wasit gitu loh. Dan yang sudah memimpin AFF itu kan entah dia dari AFC atau dari AFF atau dari FIFA langsung gitu. Oke. Nah, ini tapi ya terlepas dari segala masalah-masalah ini ya kita semua juga udah seneng ya liga itu bisa berjalan akhirnya. Walaupun kan ya itu tadi balik-balik lagi suzon gitu loh. Waktu di awal-awal kompetisi kan pada saat Persib mimpin, ini liga akan dimenangkan oleh Persib gitu kan. Terus waktu Bayangkara memimpin, udah pasti setnya ini Bayangkara yang akan menang karena kita sudah terbiasa bahwa dari tahun ke tahun itu ada setting bahwa tim ini yang akan sebuah klub akan memenangkan. Sekarang dengan dimainkan di Bali kan settingnya adalah ini Bali yang akan menang. Karena memang terbukti Bali 10 pertandingan 9 kali menang, 1 kali seri. Artinya, tapi kan emang dia lagi bagus. Iya, dan aku pikir juga kalaupun ada yang diuntungkan dari Bali United adalah kandang sendiri, di mana mereka tidak pulang ke hotel, mereka pulang diurus oleh keluarganya, itu yang membuat Covid tidak banyak mendera mereka. Ya, lebih terkontrol. Ada 1-2 pemain yang kena, tapi bukan pemain inti yang membuat pemain intinya masih bisa bermain. Yes, gitu. Betul. Tapi Mas tadi kan Mas Gita udah sempat nyinggung katanya pas awal Persib dianggapnya Persib mau juara. Bali karena tuan rumah dianggap Bali. Nah sekarang yang punya kemungkinan untuk juara ini aku siapa lihat dua, Arema dan Bali United. Arema dan Bali. Arema nih sekarang di urutan kedua. Ya. Kemarin kalah ya? Ya kemarin kalah dari Persebaya. Itu yang membuat Bali menyalip. Dan kalau kita lihat 10 pertandingan yang sudah dimainkan di Bali, Bali kan 9 kali menang, 1 kali imbang, artinya poinnya dapat 28. Arema itu 6 kali menang, 3 kali draw, 1 kali kalah. Poinnya baru 24 ya. Khusus untuk series di Bali. Persoalan dari Arema adalah jumlah draw mereka tuh terlalu banyak ya untuk sebuah kompetisi. Dia gak kalah tapi draw. Ya, mereka baru kalah 2 kali. Kalah di minggu ketiga sama di minggu ke-27. 24 minggu mereka nggak kalah, tapi mereka banyak sekali hasil imbang. Mereka juga sempat ditahan imbang oleh Persik yang ada di bawah. Ini artinya kekurangan-kekurangan seperti inilah yang membuat Bali bisa menyalip. Ya, gitu ini dia. Ini aku lagi buka klasmen kan. Ya. Di 3 tuh ada Persib ya. Persib itu berapa nih poinnya? 50 sama-sama Bayangkara ya. Iya, sama-sama Bayangkara. Berarti ini masih kalau yang kemungkinan besarnya 2 ya, Mas kita melihat. Aku ini berapa 2. lagi? 7 lagi ya? 7 lagi, 7 week lagi. Ya, Persib dan Bayangkara masih bisa mengejar ya. Tapi rasa-rasanya ini kalau melihat Arema bahkan 5 pertandingan terakhir Arema itu akan berhadapan dengan papan bawah. Jadi kemungkinan dapat 15 poinnya tinggi. Nah, terlepas sekarang Bali United bisa terus maintain dengan kemenangan mereka atau tidak. Karena kalau mereka bisa, ya mereka yang akan jadi juara. Arema harus benar-benar memenangkan semua laga jadinya. Terus kalau dari Persib sendiri? Nggak yakin juga ya aku Persib ya. Karena kalau melihat bahwa mereka terlalu cepat Wander Luiz dilepas. Wander Luiz juga memang tidak berfungsi seperti dia pada saat sebelum pandemi ya. Tapi dia kalau aku bilang tetap penting dan penggantinya seperti Bruno juga tidak memberikan sebuah arti bagi permainan Persib ya jadinya. Kalau aku lihat ya kandidat kuat utama ya tetap Bali United dan juga Arema. Bali dan Arema. Mas Gita, tapi untuk kedepannya ini kan ini masih 7 week lagi. Ini dari broadcaster sendiri kan merasa memang ada standar yang ya tapi karena kondisinya memang 2 lapangan di Bali lagi itu kan cuma 1 ya. Memang 2 lagi yang memang bukan untuk tempat latihan sebenarnya. Itu kan nanti kenapa itu stadion dibangun bagus adalah karena mereka akan jadi tempat latihan tim-tim yang akan tampil di Piala Dunia Under 20 tahun 2023 mendatang. Tapi bukan sebagai tempat pertandingan. Tempat pertandingan tetap di Kapten Wayan Dipta. 2 stadion itu, 3 bersama Stadion Samudra itu akan dipakai sebagai tempat latihan. Tempat latihan kan tidak untuk kamera sebenarnya. Itu yang membuat mau tidak mau harus dibongkar untuk ada kamera yang tinggi. Ya Mas, tapi kalau dari cerita Mas Gita sendiri kan sering banget nih broadcaster akhirnya GTS harus buka tenda sampai ke atas atap. Ini kalau melihat dari secara keseluruhan standar stadion yang ada di Indonesia, apakah masih banyak banget Mas stadion yang masih kayak belum pakai standar broadcaster? Ya, sebenarnya standarnya tuh standar pertandingan iya. Artinya lampu mereka bagus, rumput mereka luar biasa, kamar ganti pemain oke. Tapi kalau kita nyebutnya adalah mereka nggak ramah broadcast. Kenapa? Karena pada saat dibangun mereka tidak menghubungi broadcaster untuk diminta advice-nya. Tapi kalau di luar seharusnya gitu. Seharusnya dia, karena itu kan control room utamanya. Control room itu tidak idealnya adalah di lantai bawah di tribun barat. Kenapa? Karena alat-alat broadcaster terutama sepak bola di Indonesia itu paling banyak
kamera-kameranya ditaruh di tribun barat. Itu membuat kabel tidak terlalu panjang, tidak keliling stadion untuk mencapai alat-alat tersebut. Dan kalau kita bicara stadion yang paling baru itu kan Jakarta International Stadium ya, di Jakarta Utara. Itu control room-nya dibangun di tribun utara di lantai kelima. Dan itu juga masih belum masuk standar ya. Belum masuk standar di dalamnya oke. Ruangannya luas, bisa dipakai buat apapun di sana, tapi tidak pada saat kita harus taruh control room di sana. Control room tuh yang paling bagus itu tadi di tribun barat lantai dasar. Itu mau tidak mau salah satu broadcaster di Jakarta kan pernah tugas di sana. Bentuknya taping, bukan live. Mereka membangun control room mereka dengan tenda di parkiran VIP barat. Artinya percuma kan ada control room yang bagus di lantai 5 tapi tetap aja pakai tenda di bawah. Iya, jadi ini sebenarnya harus diperhatikan ya. Iya, betul. Idealnya adalah mereka itu sama lantainya dengan pemain ya. Karena pemain kan tidak harus naik kan. Pemain kan benar-benar di lantai dasar. Ya broadcaster harusnya di lantai seperti di Kapten Wayan Dipta lah. Itu control room yang memadai dan itu ada di lantai dasar. Ya, setelah mereka renov ya. Ya, setelah mereka renov. Dan ini artinya sangat menguntungkan buat broadcaster karena kabelnya tidak harus kemana-mana. Ya, tapi ini kan sebenarnya emang harus diperhatikan karena ini kan udah benar-benar standar yang memang di lapangan itu akan disiarkan. Ya, betul. Intinya adalah kalau kita taruh lantai 5 itu kabelnya harus kemana-mana dan kalau ada penonton itu sangat membahayakan dan mengganggu penonton gitu. Penonton kita apalagi kan banyak yang juga tidak peduli dengan ini kabel atau segala macam. Iya, belum lagi kalau mereka lagi ada reaksi. Iya, kan reaksi kita bisa. Ya betul, dan reaksi segala macam itu. Dan kalau kita bicara banyak sekali stadion di mana kita harus bangun panggung untuk taruh kamera, itu seharusnya tidak boleh lagi ya, karena harusnya ada tempat kamera khusus di sana. Itu yang namanya kamera platform, itu sudah harus dibangun di semua stadion. Stadion luar-luar tuh banyak sekali tempat-tempat yang bisa dibangun kamera platform tanpa harus membuat panggung yang terlalu besar. Iya, kita biasanya kan emang ada panggung di tengah itu kan. Iya, betul. Panggung tengah itu kan mengganggu penonton juga kan sebenarnya. Iya, lumayan ganggu sih. Ya itu tadi. Anak tribun. Iya, Intan kan tahu ya. Tribun, anak tribun yang udah lama nggak nyetadion ya. Udah lama nggak nyetadion. Udah biasa ngeliat ini kok gini, kok ini gini, kayak itu tadi, emang ganggu banget. Ganggu banget dan intinya adalah penonton tuh harus dibuat nyaman kan gitu ya. Dan mau tidak mau kalau ada panggung seperti panggung di belakang gawang, itu kan nantinya kalau broadcasternya tidak mau ada rig-rignya itu yang kelihatan, tulang-tulang besi itu yang kelihatan, mau tidak mau kan dibungkus hitam. Dibungkus hitam itu kan artinya kain hitam itu akan mempengaruhi pandangan penonton juga kan jadinya. Itu tadi yang hal-hal seperti itu yang harusnya diperhatikan. Ya karena tuh bahayanya yang tadi Mas kita bilang kan, kabel-kabel ini. Jadi memang kalau misalnya mau bangun stadion baru atau misalnya kayak harus Mas Gita kayak ngerenovasi, ini harus dipikirkan lagi. Setidaknya menghubungi broadcaster lah, mereka yang bisa kasih advice bahwa sebaiknya ditaruhnya di sini gitu. Karena ruangan itu tidak harus gede-gede banget, tapi harus ideal buat siaran. Tapi gitu. ini tuh sebenarnya standar di seluruh dunia ya Mas? Standar di seluruh dunia sepertinya harusnya begitu. Ada satu stadion di Indonesia di Kalimantan tapi Batakan. Itu jeleknya adalah Batakan ini sudah nggak dipakai karena Persiba kan adanya di Liga 2 sekarang. Jadi jarang dipakai lah untuk kepentingan broadcasting. Itunya di lantai 2, control room-nya di lantai 2. Tapi mereka ada semacam jalur mobil untuk mengangkat alat-alat ke lantai 2. Itu pun kabel pasti masih tinggi, tapi ada jalur kabel mereka bikin. Kenapa? Jadi proper ya? Iya proper. Kenapa? Karena mereka menghubungi kalau tidak salah broadcaster dari Inggris untuk memberi advice pada saat stadion itu dibuat. Jadi itu memang untuk membangun sebuah stadion itu nggak cuma harus konsultasi dengan arsitek stadion aja, tapi broadcaster juga. Kenapa? Karena kan kita juga mikir ya standarnya harus ada penyiaran di sini. Karena kan sepak bola kan industri udah kan. Sepak bola tuh dijual kalau bisa dijual siaran langsungnya, dan itu memerlukan broadcaster, dan broadcaster itu yang penting. Itu yang mereka harus dihubungi karena tidak mahal sebenarnya menghubungi mereka, pasti lebih murah daripada arsitektur itu sendiri. Iya, ini harus diperhatikan ya berarti. Mas kita, tapi kan tadi kan kita udah bicara soal masalah wasit, terus masalah waktu. Sebenarnya ini bener sih liga luar biasa sih tahun ini. Betul, 5 bulan ya. 5 bulan. Ini rekor sejak aku terlibat dari tahun ke tahun dengan liga dari 2016 sampai 2022 ini pertama kalinya liga diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, dari Oktober pertengahan sampai dengan awal Maret. Itu artinya 5,5 bulan udah selesai dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi. Iya, mengacu pada proklamasi. Artinya idealnya tuh 10 bulan kayak di Inggris ya. Kalaupun kayak kita yang lama, yang kemarin-kemarin itu kan biasanya mulainya di bulan April, selesainya di bulan Desember. Itu artinya ada waktu sekitar 8 bulan.
masih ideal lah. Artinya ada midweek match, ada weekend match. Ini kan dipaksakan midweek, weekend sampai dengan 5 bulan selesai. Itu meletihkan loh buat tim. Tanya sama tim Liga 2 itu artinya mereka bahkan cuma 2 bulan selesai. Iya, sangat amat singkat, Sangat jelas dan singkat. padat ya. Tapi Mas Gita selain itu terakhir nih ada masalah lain gak sih Mas dari penyelenggaraan Liga 1 kan Mas Gita termasuk salah satu di dalamnya ya? Iya, dari sisi broadcasting Dari, ya. Sampai sejauh ini kan nggak terlalu ada. Sebenarnya dengan series ini lebih memudahkan kita bekerja. Kenapa? Nggak perlu pergi-pergi. Saya nggak menyalahkan bahwa home and away itu buruk ya. Home and away itu kan harus. Tapi home and away itu membuat biaya operasional kita jadi lebih tinggi. Kemudian membuat kalau di saat pandemi ini imun pasti akan berkurang. Kenapa? Harus terbang terus. Artinya harus sesudah pertandingan pasti harus antigen. Kenapa? Karena hari berikutnya akan naik pesawat pindah ke kota lain. Kalau ini kan mereka benar-benar stay di kota itu, yang membuat mereka bisa istirahat di kota itu gitu. Iya, ini dia nih ya guys. Jadi kalau kalian atau kita semua tuh suka protes-protes soal liga, soal pandangan mata di liga, ini sebenarnya pihak broadcasternya juga sudah berusaha semaksimal mungkin. LIB pun juga ya kalau aku bilangnya. LIB juga, pokoknya semua panitia penyelenggara udah berusaha ya. Tapi dan kalau kita bicara musim depan, kalau mulainya bulan Juni atau bulan Mei sesudah Lebaran itu tetap saya pikir akan series, tidak akan home and away jadinya. Kemungkinan akan series berarti. Series. Karena masih pandemi juga. Masih pandemi juga, nggak tahu penonton atau tidak, nggak tahu. Ya itu dia. Karena kan rencananya di Bali itu kan setiap pertandingan bisa dikunjungi oleh 2.000 penonton awalnya. Tapi dengan adanya Omikron kemudian itu dihilangkan itu opsi dia. itu. Ya. Semoga mudah-mudahan udah bisa tribun walaupun masih percobaan berapa dulu. Ya, betul. Gitu ya Mas. Oke deh Mas Gita, mudah-mudahan Liga 1 berjalan terus. Tadi Mas Gita juga sempat bilang ya, semua tim-tim yang di papan atas mudah-mudahan bisa bersaing sehat. Ya, betul. Dan itu harus ya. 7 minggu lagi, Liga 3 juga sekitar 5 minggu lagi selesai. 6 minggu lagi selesai. Ya itu semuanya harus diselesaikan dan dalam tempo sesingkat-singkatnya iya, tapi dalam suasana yang damai juga harus iya. Iya, amin. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang terkendala ya, karena kan kita nggak bisa ngontrol COVID kesehatan. Thank you Mas Gita. Sama-sama Intan. Makasih banyak semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Nonton terus Bola Insight. Thank you for watching.